wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah kembali kita bertemu pada Jumat pertama di bulan Jumadil Awal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Jumat ini kita beroleh keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita digolongkan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada baginda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabatnya dan keluarganya, insyaallah sampai pada kita sekalian. Tamir dan jamaah Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo yang saya hormati. Kalau kita melihat-lihat kalender atau menghitung-hitung angka dari Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, berarti sekitar 4 bulan lagi kita berhadapan dengan bulan suci Ramadan. 4 kali 3 12. Kalau hari ini sudah tanggal 3 sesuai dengan kalender Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, kita sudah berada pada posisi tanggal 3 Jumadil Awal. Dan kalau kita buka kitab Jami' Shagir, beliau itu sangat suka berpuasa pada awal bulan di langit, pada awal bulan di langit, terkecuali 1 Syawal. Nah, ini tidak boleh kita komentari atau tidak boleh kita cari jalan keluarnya. Saya ingin puasa tanggal 1, tapi tanggal 1 Syawal itu harga mati bagi umat Islam, tidak boleh puasa. Begitu pula tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Jadi ada 5 hari umat Islam tidak diwajibkan puasa, artinya haram puasa pada kelima hari itu. Tetapi kalau selain 5 hari tersebut, maka disunatkan kita berpuasa. Tidak terkecuali atau termasuk di dalamnya puasa di tanggal 1 Muharram. Jadi jangan kita punya tafsiran atau terjemahan atau pendapat bahwa puasa tanggal 1 Muharram itu diharamkan. Tidak. Yang diharamkan itu cuma 5. Indalema itu mau Idul Fitri, olema bukalo haji, wow, dulah hepod endeng yaliu, atau disebut dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Baik jamaah sekalian, kemarin kita sudah berbicara sedikit tentang cabang iman yang 73 cabang. Nah, kita sudah bicarakan di awal perbincangan kita Jumat kemarin bahwa yang pertama al-imanu billahi wa sifatihi wa wahdaniyatihi wa hudusun madunahu. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa cabang iman yang pertama adalah beriman kepada Allah, termasuk meyakini sifat-sifat Allah. Enggak, kita sudah bahas kemarin sifat Allah ada 20 dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut sifat nafsiyah, sifat yang mutlak dimiliki oleh Allah, yaitu wujud, keberadaan dari Allah, tidak boleh dideteksi. Beda dengan keberadaan kita. Misalnya banser, ya, banser NU misalnya,
Keberadaannya bisa dideteksi di lokasi A, tidak mungkin dia ada di lokasi B. Tetapi keberadaan Allah itu tidak boleh diukur seperti itu. Allah Maha tahu, Allah Maha wujud. Dan sifat adanya Allah tidak boleh ada yang mendahulunya, itu sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Tidak boleh Allah bertentangan dengan kelima sifat itu. Qidam, baka, muhalafatul lil hawadis, qiyamuh binafsih wahdaniyah. Sehingga kalau seorang guru baik di TK atau di perguruan tinggi, dosen misalnya, bapak mengajar sesuai silabi, artinya sesuai juklak, tidak boleh bertentangan dengan itu. Nah, sifat yang kedua adalah sifat salbiyah. Tidak boleh Allah bertentangan dengan 5 sifat ini. Dan sifat yang ketiga adalah sifat ma'ani. Ada 7 dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah itu maha kuasa, maha berkehendak, maha berilmu, maha melihat, maha tahu, maha berfirman. Kalau kita kuasa tapi terbatas, kemampuan kita itu terbatas sepanjang diizinkan oleh Allah. Kita punya kemampuan untuk hidup, tapi tidak kuasa hidup. Kenapa punya kemampuan hidup? Karena sepanjang diizinkan oleh Allah. Sebab kalau kematian datang bisa, walaupun kita masih mau bertahan hidup di dalam wali. Ulai tahidu ngahenda wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah apabila datang kebenaran, kebatilan lenyap. Wan oleh Ami Zakaria PMB di lemepi itu abe itu. Wan oleh juga mau pudu mat, mau pudu ato. Artinya kalau datang kematian, stop hidup. Bedong kok hilatu mulut tipe haji pon maledung ka janji tak mate tolo enggak deli patah pilih diteme lagi kullu nafsin ikatul maut. Jadi kita kuasa hanya pada saat-saat tertentu. Jadi 7 sifat ini disebut dengan sifat ma'ani. Kemudian yang keempat, bagian yang keempat adalah sifat maknawiyah. Kita mampu mengangkat barang tapi terbatas. Jadi sifat ma'ani itu mau dungohe. Allah maha mendengar. Bagaimana kemampuan Allah maha mendengar? Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh kita ukur pada diri kita. Misalnya si A punya kemampuan mendengar sampai dengan ratusan meter, atau bahkan di daerah lain bisa didengar. Tetapi bagi Allah itu tidak bisa dideteksi seperti itu. Jadi kemarin sudah kita bicarakan cabang iman yang pertama. Sekarang cabang iman yang kedua adalah al-imanu bimalaikatihi. Jadi lafaz ini kalau ditelusuri secara kaidah menggunakan lafaz muannas. Jangan kita berpikir kalau begitu para malaikat itu kelompok perempuan. Tidak boleh diterjemahkan begitu. Hanya namanya perempuan, tetapi malaikat ini bukan laki-laki ataupun perempuan. Karena biasa itu tian mau dungai lo uon otak ubwa itu. Karena ada alamatut ta'nis, ada isyarat yang menunjukkan bahwa kalimat itu perempuan. Jadi sekali lagi, tidak selalu kita melihat ada huruf ta diterjemahkan perempuan. Seperti ini, al-imanu bimalaikatihi, bentuk tunggalnya malakun, malakun, malakani, malaikatun. Kalau milku, pemilik, hak milik. Kalau malikun, raja. Malikun, raja.
Maliki Yaumiddin, raja atau maha penguasa pada hari kiamat, atau Malikin Nas ya. Untuk bacaan Malikin Nas ini dibaca Malikin Nas, Malikin Nas sah. Tapi rata-rata dibaca Malikin Nas, tidak mat di situ. Tapi ketika orang membacanya Malikin Nas sah. Beda dengan kita membaca Maliki Yaumiddin. Tidak boleh Maliki Yaumiddin. Kita harus membaca Maliki Yaumiddin. Jadi lafaz malaikat ini kalau kita telusuri sepertinya muannas. Apa bedanya muannas dan muannis? Nah, kalau muannis itu orangnya perempuan. Kalau muannas itu kata nama yang diterjemahkan perempuan. Jadi sekali lagi catatan kita adalah jangan sekali-kali kita menerjemahkan malaikat itu perempuan. Kenapa? Dari segi akhlak tidak bisa. Kemudian dari segi ilmu, disiplin ilmu tauhid, tidak boleh kita mengkonotasikan bahwa malaikat itu perempuan. Hanya lafadznya perempuan. Contoh yang kedua, kalau kita baca Al-Quran, wa qala niswatu fil madinati, berkatalah ibu-ibu yang ada di kota Mesir. Kan peristiwa waktu Nabiullah Yusuf alaihissalam mahebi salam oti mongotilo itu oga galipa itu abe itu dia tahu tak adi malaikat itu, sampai mereka ungkapkan mahadza basyara in huwa malakun karimun. Dia tahu tak malu di oga gali tidak ada orang setampan begini, ini pasti kalangan malaikat. Nah, kita melihat dulu kaidahnya. Kalau orang Kufa bacaannya bukan mahadza basyara Pak, yang dia baca mahadza basyarun. Orang Hijaz itu menghukumi ma sama dengan kana. Contoh di Al-Quran, kana Allahu ghafurar rahimah. Nah, kalau orang Hijaz hukum kana, fungsi kana dipakai pada ma. Seperti ayat yang Anda dengarkan tadi, mahadza basyara. Sehingga disebut dalam kaidah, kalau kita baca Mulhatul Arab namanya ma hijaziyah, ma yang dipakai oleh penduduk kota Hijaz. Yang kedua, orang ma itu sukanya atau hobinya rata-rata pemakaian di sana pada setiap akhir kata itu duma. Nah itu hedumaliu. Akhlak mereka, adat istiadat penduduk kota Hijaz dihargai oleh Allah. Contoh di dalam Al-Quran, waman aufa bima ahada alaihu, bukan alaihi. Ada di suratul Fatih. Kalau itu memeati, waman aufa, berarti imam kan memeati itu. Waman aufa bima ahada alaihu, bukan alaihi. Padahal kita tahu masuknya huruf jar ada ala, wajib dibaca kasrah. Tapi untuk suratul Fatih dihargai oleh Allah disebut dengan waman aufa bima ahada alaihu. Toh Quran itu debolo ada beliau, ada adat membacanya, ada aturan baca. Jadi waktu itu Pak Kadi debolo ada itu Quran ini tame-tame dia sepintas langsung saja walu yang disebut dengan ilmu hukum. Tamangad itu misalnya miwaraihim, padahal min dengan wow. Kenapa tidak dibaca min wara? Ini adat membaca yang disebut dengan hukum tajwid miwaraihim. Yang namanya hukum bacanya adalah idgham biguna, dibaca sambil dengung miwaraihim, dibaca dengan dengung. Ini adat membaca. Begitu pula penggunaan bahasa. Rasulullah pun menghargai adat istiadat yang berlaku di daerah itu. Contoh, waktu Rasulullah mau berangkat ke Madinah, ini tuh maklum Nabi tiloli
walau bila tato Madinah beti almai tamburu delo tolan tu hadra ya tam nah dilelo para sahabat ini bawa. Begitu masuk kota Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinatul Munawwarah, mahita apa malah beti tambur Pak. Orang di Madinah menyambut Nabi dengan salawat. Dan ini hari-hari selalu dibaca. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Bagus sekali itu kalau ketika hati lagi gundah ya, lagi risau atau pikiran lagi kacau, atau ulah-ulata pekerjaan sudah begitu banyak ya, pekerjaan tidak kunjung selesai, atau punya masalah yang kita anggap begitu rumit. Kalau itu masalahnya tala'am badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Gagah sekali, apalagi yang belum dia lawan Bapak Imam gagah dawi itu. Atau tiba-tiba ulah-ulah rapat itu persidangan adat di Pomemura itu mau salawati malah gagah orang itu kadang Bapak menggahulung gomo. Jam ngolah mulai rapat di boleh jam 3 tilo 2 udah mas tengah 5 mulai umpamanya. Padahal bagus itu. Ini bahasa sastra. Tala al-badru alaina, telah terbit bulan pada kami. Dalam sebutan bahasa Arab ada 3, al-badru, al-kamaru dan hilal. Bahasa Indonesia cuma 1, bulan. Kalau al-badru itu bulan tanggal 1. Biasa lihat tanggal 1 mah tawan itu karena mau pemetala gaji ya mau tibate. Itu al-badru. Anu al-kamaru bulan purnama. Kamar itu bulan purnama tanggal 15. Kalau hilal itu khusus dipakai pada istilah 1 Ramadan. Zaharal hilalu maulu lamalani maulu hulalo imelu daima imelu lo dia tatong ko suawa mah imelu libat tepuk tangan to 2 kali ida melato suati baca melato leko balo dan itu tidak boleh kuilemel. Jadi ada 3 sebutan. Jadi kalau al-badru itu tanggal 1 ya, bulan di langit. Kalau kamar itu bulan purnama ya, tanggal 15. Kemudian hilal itu bulan puasa, itu khusus istilah yang dipakai pada bulan Ramadan. Jadi antar walau tiba hilal, sehingga tidak ada istilah ru'yatul kamar. Motong gayamo ru'yatul hilal, juga tidak ada ru'yatul kamar atau ru'yatul badri, yang ada hanya ru'yatul hilal. Saya memberikan pendekatan kepada seluruh hadirin biar kita memahami persis, memahami betul tentang istilah-istilah bahasa Arab ini. Jadi kembali kepada lafaz malaikat tadi. Jadi dia malim api Tuhan tu, no itu apa malaikat itu buat. Dia malim itu itu. Ini hanya bahasa. Debolelo itu oleh Ami Maria, seorang ulama besar. Tadi Ami Abasi Pak. Bapilo humaile misalnya itu mana ada tonpa itu mana ada di Lombong, udah mati lunu hemota. Ternyata begitu di Lombong di dalam kebun pohon kelapa itu yang begitu banyak. Ada juga pohon coklat, ada juga pohon pisang, ada juga pohon mangga, begitu banyak ragamnya. Tapi kenapa disebut pohon kelapa, kebun kelapa? Artinya didominasi oleh pohon kelapa. Padahal debo opilo muloe, debo olambi, debo oile, debo sakulati. Karena ati bungolok batang ngobong-ngobol ti bungolok bongongol hebe ngohuntuala mendominasi pilang gulele madito. Jadi begitu pula lapat ini, walaupun ini lapat ini disebutkan mu'anas, bukan mu'anas. Atau contoh kedua yang saya kata dari Al-Quran tadi, wakala ni suatu fil Madinah.
Tidak 100% ibu-ibu yang bicara memperbincangkan ketampanan Nabi Yusuf, tapi ada juga bapak-bapak. Cuma kebetulan ibu-ibu yang lebih banyak berbicara soal ketampanan Nabi Yusuf. Kalau dia betul-betul mu'anas, tentu lafaz itu bukan berbunyi begitu, ada ta, waqalatin niswatu, harus kan begitu. Tapi kenyataannya waqala niswatu. Kalau ia berarti mengotilo atau Madinah atau kota di Mesir, Madinah itu tidak selalu kita terjemahkan kota Madinatul Munawwarah, tapi yang dimaksud adalah karena peristiwa itu peristiwa terjadi di Mesir. Nah, namanya adalah ismul jinsi. Ini lafaz ini menunjukkan jenis. Karena ada kita ini makhluk jinsi, jenis. Makhluk jenisnya manusia. Makhluk jenisnya malaikat. Makhluk itu kan ciptaan Allah. Jangan para jamaah tersinggung. Saya heran. Saya disebut makhluk. Dari segi tata bahasa, makhluk itu yang diciptakan. Kalau halikun itu yang maha mencipta, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya, cuma kita mengkonotasikan non makhluk harap kuliah bobata deh auti. Saya pernah ya, teringat masih di pesantren Hugulo. Tidak tahu wali kelasnya ini dengar. Kebetulan wali kelasnya itu perempuan, teman saya juga. Makhluk, kemana Kang? Wali kelasnya datang, Pak, CP murid itu CP wali kelas. Kenapa Ibu? Dia bilang, otalatnya makhluk tipe kamaru jenis lain. Ini boleh maaf Ibu. Ini kan lingkungan pesantren. Makhluk itu isim fa'il dari halaka. Halaka yahluku halkan halikun makhlukun. Oh, dia tidak mengerti. Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Jadi Allah sebutannya halik, maha pencipta. Kalau kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau saya sebutkan yang duduk atau para yang halik, itu haram hukumnya. Karena yang maha mencipta itu Allah, bukan kita. Sehingga kita disebut dengan makhluk. Bahkan kalau kita baca kitab Kawakibud Durriyah, lain lagi sebutnya alimun dengan alamun. Alimun itu yang maha tahu Allah, bukan orang berilmu. Alamun yang diciptakan. Jadi di kitab Kawakibud Durriyah di kaidah Nahwu Sarafi itu disebutkan alimun. Alimun itu yang maha mencipta, patujuli Allah Ta'ala. Kemudian alamun yang diciptakan. Nah, sehingga alam ini ada alam makro, ada alam mikro. Mana itu alam makro? Sebenarnya manusia ini alam makro, alam yang sangat luar biasa. Dan alam raya yang kita lihat begini luasnya, baru perjalanan ke Makassar saja dengan pesawat Lion atau Garuda atau Sriwijaya atau Citylink itu menghabiskan waktu 1 jam 10 menit rata-rata penerbangan yang ditempuh. Itu disebut alam mikro, cuma alam kecil. Kenapa manusia disebut alam makro? Karena ada akal dan ada hati. Ada akal dan ada hati. Peti bungulo ayu alam mikro. Bumi yang kita tempati tidak ada akal, tidak ada hati, dua-dua tidak ada. Dan kita mau masuk di bumi dia tidak menerima. Kecuali kalau sudah meninggal, kan lo bungulo itu bahasa kasarnya kan begitu. Tetapi kalau pohon pisang, jabatan, mobil, uang, segala macam kumpul di hati, boleh. Sehingga itu manusia diistilahkan dengan alam makro atau alam raya. Binte pilih huta masuk. Elak mai binte pilih huta tu suawa be itu, Bolo wali bati mali di kali bo di itu hati alona de mula dulu humbala tinutuan bubur manado pilih ta'ala bisa masuk di hati.
Tapi apakah kita memasuk di bubur Manado atau di Tinutuan Tolimoli, dia tidak terima. Sehingga itu walaupun kita lihat ini alam raya yang begitu luas, itu adalah alam mikro. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, malaikat itu begitu banyak. Disebutkan oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu ciri malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini di kitab yang saya baca ini juga dituangkan. Mari kita lihat redaksinya dulu. La ya'sunallaha ma amarhum. Kalau betul kita mentafsirkan, kalau betul kita beranggapan, berpikir bahwa malaikat itu jenisnya perempuan atau malaikat itu digolongkan perempuan, tentunya lafaz ini tidak berbunyi la ya'suna. Karena ya'suna kalimatnya laki-laki, muzakkar. Ternyata di ayat dibuktikan bahwa malaikat itu bukan kelompok atau komunitas perempuan. Bola palilia pak buah-buah. Nah itu loh untuk mata polim. Oh saudara buah uti. Untuk Abu Ubaidah otak. Oh padahal itu lain. Sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah. Buah uti pak. Ini namanya mu'annas lafzi. Hanya lafaznya perempuan. Bola pali pak. Pernah teman saya bertanya begini. Saya beranggapan Pak Kadi nafsu itu perempuan. Alasannya apa? Karena disebut dengan ya ayatuha, bukan ya ayuha. Berarti ciri lo ubuati. Karena ada irji'i. Bukan ya ayuhan nafsu irji ila rabbika. Atau yang dipakai adalah hanya ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbika. Kenapa bukan ini? Ini hanya lafaznya. Jadi tidak selalu lafaz perempuan. Karena kita dari pesantren, karena kita guru di pesantren misalnya, langsung kita memvonis bahwa ini adalah muannas. Tidak. Ini hanya lafaznya. Jadi la ya'sunallah, dia tidak pakai la ta'sillah. Dia tidak pakai lafaz fiilnya muannas. Tapi yang dia pakai lafaznya muzakkar, menunjukkan malaikat itu bukan komunitas atau kelompok perempuan. Pakai hum lagi, bukan hunna. La ta'sillah ma amarahunna, tapi la ya'sunallah ma amarahum. Jadi ciri pekerjaan dari malaikat itu, mereka tidak pernah ingkar kepada Allah terhadap ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah di ujung lafaznya, kenapa bukan wa yaf'aluna ma amarahum? Lolo limamu tuh. Kalau di sini kalimatnya pasif atau bunya lil fa'il, itu kaidah sharaf. Yang di sana bunya lil maf'ul. Kalimat aktif dan kalimat pasif. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kenapa bukan wa yaf'aluna ma amarahum? Dia pikiran ya pemain. Bedanya adalah kalau kita membaca yaf'aluna ma amarahum, pertama kita menyalahi konsep Al-Quran. Al-Quran itu namanya, Quranan itu bacaan, wajib dibaca. Semua yang tertulis wajib baca. Quran itu kan bacaan. Jadi tertulis wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak boleh dirubah. Wa yaf'aluna ma ya'murun. Kalau kita atau Anda berani membaca wa yaf'aluna ma amarhum, Tuhan jadi dua. Pertama malaikat jadi Tuhan,
dan yang kedua Tuhan Allah. Mali dulu ya. Sehingga itu di ujung lafaz itu wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Itu ciri malaikat. Sejak mereka makhluk Allah ini yang bernama malaikat diciptakan oleh Allah, sejak perintah Allah seperti itu, mereka tidak pernah membangkang. Contoh, tu'un nabi lo mi'raji, tidak dia lo nunggai oleh bate, tidak dia lo nunggai oleh kali lo hulun dalam beti nabi lo mi'raji. Tapi tak ilon dong kalau nabi beti tak malele mulu mau kalau pulau punung di Adam, di Isa, di Nabi Harun, Nabi Idris, di Nabi Yahya, di Ibrahim, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, para nabi. Lalu beliau juga melihat sekelompok malaikat. Ada malaikat yang khusus takbir Allahu Akbar. Tinggal lo poli malaikati sekelompok malaikat ruku terus sejak diciptakan. Masa tiada bahi ruku terus. Lantaran malah heti imam hemor ruku malah ruku lolo ilo langadi. Kalau malaikati bo sujud terus. Ini jenis-jenis dan ciri dari amalan malaikat yang tidak pernah mereka itu layak sunallah ma amarhum ayafaluna ma yu'marun. Ada malaikat sejak dia diciptakan sampai akhir zaman bertasbih subhanallah subhanallah, bau teh itu lihat. Ada malaikat alhamdulillah alhamdulillah. Ada malaikat Allah akbar Allah akbar. Ada malaikat la ilaha illallah la ilaha illallah. Hipota halili hilo ngalati imam milai mau mohelo arwah. Malaikat mau tahlil. Pau tiba-tiba ulun tahu dia hutum tahlil ya walau ni. Ini malaikat pun diciptakan. Itu kalau Nabi Tamer Raja. Saya hanya menerjemahkan pada anda sekalian. Bahkan walau ilon dong kalau Nabi, walau itulah tuh satu sungai yang begitu luas dalam, hanya Allah yang tahu berapa luas dan kadar dalamnya. Walau lemah deh lomio, Allah alam. Ilon dong kalau Nabi Tamer Raja sih. Ilon dong kalau Nabi Tohungo dutulabe itu di pusat di pertengahan, pusat itu kan tohungi di pertengahan sungai yang begitu luas dan dalam, hanya Allah Maha tahu berapa luas dan dalamnya. Ada malaikat pak, di tengah itu ada malaikat. Ketika ada hamba Allah mengucapkan subhanallah, memulai abulnya polipi dia mulai bentangkan sayapnya. Subhanallah, dia bentangkan sayap. Ketika hamba Allah mengucap kalau alhamdulillah, dia mulai gerak-gerakan. Mau hewa beliau di hewa beliau. Ini yang dilihat oleh Rasulullah. Wanu tiba tiba kabaratan ini tinggal main dua tenabi, tiba mengungguli main. Begitu hamba Allah mengucapkan la haula wala quwata, menyelam illa billahil aliyil azim, dia muncul dengan kuasa, dengan izin Allah. Begitu dia muncul, dia hempaskan sayapnya, Allah ciptakan sejumlah malaikat dengan ucapan yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Malaikat itu rahimahulita patah Nabi lo untuk iling tosoroga satu kebun yang begitu luas penuh dengan buah-buah. Kau tahu keingin lihat kebunku penuh dengan bunga. Tuh TK kan ada itu. Ada yang merah, ada yang putih. Nyanyian di TK. Lalu di TK main kita hehulo begini. Itu ngalah tidak. Pilo lima hel yang beda di TK. Kalau misalnya Rasulullah melihat ada buah apel, buah korma, buah delima ada di surga, Pak Kadi, waktu saya ke Jakarta, saya lihat itu buah apel di supermarket,
di pusat-pusat perbelanjaan di Sogo. Sogo itu 33 lantai. Amiatnya boloh itu lantai 3 sampai lolo tolole malo isate bo heliate bolo alo tati di Pokalti to bait di cerita 91 Pak Ustad belanja mata harplatnya belanja mata itu potali lo mata ternyata dia belanja mata itu mau milo istilah di sana begitu ya, belanja mata Ustad belanja mata di Sogo harplatnya belanja mata timah potali lo mata hati ya ternyata istilah itu pusat kota Jakarta belanja mata itu mau milo sekarang lihat-lihat ya dia ada lo itu belanja mata tanggul di saya boleh lantai 3 mang Isa. Jadi kalau misalnya di Sogo atau di mana-mana di Matahari kita melihat ada buah korma, buah apel lalu kita samakan dengan di surga, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Hanya namanya yang sama. Tetapi bagaimana khasiatnya wallahu a'lam. Ini baru buah-buahan. Apalagi menyamakan Rasulullah dengan si B, tidak boleh. Kan mailah partai begitu perbincangan orang itu soal maulud. Rasulullah itu punya mata, punya telinga. Dia malita memelihat bulungan, kira-kira dia model bulungan, tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh berhayal atau berpikir Nabi itu seperti siapa. Muhammadun basarun la kal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari wal madar. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Ibarat permata, ibarat berlian yang ada di tumpukan pasaran. Itulah untuk hungawe ila ilata. Rasulullah luar biasa, lebih dari itu. Ini bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa akhlak sekali lagi tidak boleh atau haram hukumnya. Kalau kita lihat curah hujan ya, kalau kita baca kitab Badailuz Zuhur pernah dijelaskan oleh almarhum Kiai Haji Adam Zakaria, seorang ulama besar. Sebenarnya botu alo didi betie, butiran hujan betie, ongo idilio paling kecil butiran hujan itu ibarat seekor unta. Wanu lelo unta tuwe boleh main elunggong unta, dia tuh mulai. Jangankan itu atap sirap timolo tutup Pak, ini seng rusak. Dengan izin Allah hujan itu dipoles, diatur sedemikian rupa dengan curahan hujan yang setiap titik dikawal oleh malaikat. Debotak serianto odat kalau malaikat Malik yang mengatur rizki, mengatur curah hujan, tahu persis di seluruh alam ini jumlah tetes air hujan, dia tahu dari awal sampai akhir zaman dalam catatannya. Tetapi malaikat Malik tidak mampu menghitung kekuatan, barokah, syafaat daripada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan curah hujan mereka ini Pak, tapi menghitungi mereka ini berapa jumlah pahala satu kali salawat, malaikat Malik tidak mampu menghitungnya ya. Ada orang yang bernama menggunakan nama-nama malaikat, kan ada Ridwan ada, tapi kalau malaikat pencabut nyawa dia lo umum tahu Pak ya. Jarang orang bernama malaikat Israel. Jarang orang misalnya Israel, tidak ada orang menggunakan nama itu. Tapi kalau Malik ada. Contoh sahabat saya pemilik mall komputer di Limbau itu di lampu merah, nah di depan apotik Mira ya, depan Dipa itu tahu oleh mall tahu Abdul Malik Laleno. Kan melapor 40 hari liu. Kan tadi muka tanggul malaikat Malik Ridwan. Tapi kalau menggunakan nama Israel kan dipelok helwati itu. Jangankan begitu. Di Gorontalo ini baru satu rumah yang saya lihat ketika kita masuk di rumah beliau, Pak Haji Suma ya, jam talat nanti Kasim Suma, mantan Kakancam Molato wilayah Koandang tiba itu Kepala Dinas Momolu Kakancam ya, maksudnya Kepala Dinas Kecamatan Pak Haji ya. Nah,
anu timaduhi ada ya. Begitu kita masuk di rumah, ini teras, di sini kamar, tertulis di pintu kamar itu ajal pasti datang. Di pol maswat ya Pak, bila-bila hadiah dia. Begitu beraninya dia menulis atau yakinnya dia, ajal pasti datang. Kira-kira toh londaloti de bemadata buti bele hebilo tulolati baik memayango atau bele pengakajian lati tan dia lu apalagi tuh tambah duluan tula-tula ajal pasti datang. Kira-kira mau bubar kita menikati. Ada tulisan ajal pasti datang. Apalagi kalau menggunakan nama malaikat Israel. Misalnya wong puli bate tanggulale Israel atau wong puli haji ini Israel. Kalau alatnya wong puli haji itu dia teh tanggul Israel Pak. Anu ali walu, alia walu. Mungkin tipe ya, mungkin tipe ada mak wong puli haji apa kali mata tanggul teh Israel wong puli haji. Masyaallah. Jadi tugasnya itu banyak. Begitu banyak jumlah malaikat yang kita imani itu minimal ada 10 orang. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam, menyampaikan wahyu dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad. Ya bapak hilen malah bolos sekali waktu itu walau tak betul-betul ada belendo atau bolo hunuta lohulo pangat dalalo. Assalamualaikum batil hulon dalo itu yo Pak Karim batia batil hulon dalo lolo batia botitan ti Jibril bolo dungo hiloma boy itu mama ngolohit pe itu botio dipikir lagi. Jadi malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi. Jadi kalau ada orang mengaku dia menerima wahyu, luar biasa itu. Tidak minta apa-apa tuh Pak. Nilai oleh Jibril itu apa-apa tuh. Kalau kita baca kitab Majalis Susaniyah. Tapi untuk Rasulullah tidak bisa dihitung. Asal ada perintah Allah langsung malaikat Jibril turun dengan 2 versi. Versi pertama membawa wahyu Allah yang disebut Al-Quran. Ini juga perintah Allah. Versi kedua membawa perintah Allah atau wahyu Allah disampaikan kepada Rasulullah. Versi kedua ini kadang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu Nabi bersabda dengan menyandarkan diri kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ya ibna Adam, istaqaituka falam taskini. Ini contoh hadis qudsi. Baca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Wahai manusia, aku telah memberi minum kepada kamu dan kamu tidak pernah memberi minum padaku. Ini contoh hadis qudsi. Jadi lafaz itu diatur disampaikan oleh Rasulullah, tetapi dasar perintah itu langsung dari Allah. Ada kalanya perintah Jibril disampaikan, perintah Allah disampaikan pada malaikat Jibril, disampaikan pada Rasulullah, baik itu secara nyata atau dalam keadaan tertidur, yang biasa disebut dengan hadis qudsi. Dapat tahu tiali halua. Oh, udah ada keterangan ini. Wallahu amiyati mopelu olan. Sedangkan itu wa anta rabbul alamin. Kaifa istat'amtuka wa anta rabbul alamin. Dia itu hemongilu taluhu atau hemongilu teh minuman dari minuman boti ABC itu diluari Coca-Cola ya. Ngamila hewan itu dia tanggulan to tato ti hedun. Anda minum sepuas-puasnya sementara tetangga Anda dalam keadaan haus. Oh, tawan tuh itu. Nanti di hadis qudsi Pak. Ada 3. Ini satu saja contohnya. Yang kedua soal pakaian. Kemudian yang ketiga soal sakit. Tapi nada hadis ini sama. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan kita teruskan. Ada 9 lagi ya. Yang pertama adalah tugas dari malaikat Jibril alaihissalam, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita tahu bahwa jumlah nabi itu 124.000. Jumlah rasul itu 313 orang berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Tapi yang kita imani cuma 25 orang yang kita imani. Begitu pula jumlah malaikat cukup banyak, tidak bisa kita hitung. Tapi yang wajib kita imani ada 10 malaikat. Mudah-mudahan 2 sampai seterusnya sampai 10 insyaallah nanti akan kita bicarakan sedikit pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. On bolololo ya di adito ma pali-palito. On bolololo ya letang atau maapu mengutato. Pada Allah kita berserah diri. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.